Kita tiap-tiap majelis Sabtu siang ini mengamalkan daripada burdah. Burdah adalah daripada salah satu salawatnya kepada Rasulullah SAW yang masyhur, karangan daripada Imam Al-Busiri, yang mana isinya adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tabarukan sedikit membaca daripada beberapa hadisnya Rasulullah tentang keutamaan ataupun kelebihan daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? An Anasin Ibni Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Di antara salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, hiasilah majelis-majelis kamu itu dengan salawat kepadaku, karena bahwasanya salawat kamu atasku menjadi nur nanti padamu di hari kiamat. Nah, jadi salah satu amaliyah kita pada hari ini adalah bukti kita mudahan mengamalkan yang dikata oleh Rasulullah. Kenapa? Kita hiasilah majelis kita dengan salawat kepada Rasulullah. Yang mana besar harapan kita, mudah-mudahan sebagaimana kata Rasulullah, salawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah nantinya menjadi nur pada hari kiamat. Karena di akhirat itu apabila seseorang hamba mulia, apabila seseorang hamba itu pacangan selamat di akhirat, itu bertambah-tambah banyak nur di batang tubuhnya. Jadi karena ciri seseorang itu mulia di akhirat itu tergantung cahaya nur yang ada di dalam dirinya. Nah, makanya tadi Allah Ta'ala umpamakan semakin orang bersalawat kepada Rasulullah maka semakin bertambah cahaya nurnya di hari kiamat. Kenapa? Karena itu tanda orang itu mulia. Jelas beda lawan di dunia. Kalau di dunia itu orang yang mulia kadang-kadang hartanya yang banyak lah, yalah. Tinggi rumahnya nang ganal lah, pangkatnya nang tinggi lah, itu mulia berarti. Bajunya nang bagus lah, berarti mulia, terhormat, berarti itu di dunia. Nah, beda di akhirat. Di akhirat itu kada efek lagi, kada bapungsi lagi harta nang banyak di dunia, kada ada. Tinggi pangkat yang tinggi di dunia kada berfungsi juga. Bapak napa? Di antara mulianya seseorang cirinya napa? Bertambah-tambahlah nur cahaya kepada dirinya. Nah, mudahanlah ingin kita salawat kepada Rasulullah nih, dengan majelis kita isi dengan salawat kepada Rasul, mudahan nantinya di akhirat kita Allah Ta'ala beri nur cahaya kepada kita barataan. Satu di antara hadisnya Rasulullah SAW lagi napa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ammar bin Yasar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa malakan a'tahu sami'al khalaiqa kulliha wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumiddin. Kata Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan ia akan satu malaikat. Napa gawiannya? Yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu mendengar daripada seluruh perkataan makhluk-makhluk. Nah, ada malaikatnya dia. Nang gawiannya Allah Ta'ala beri kekuasaan, malaikat tadi itu mendengar akan perkataan sekalian makhluk. Wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumiddin. Walhal malaikat tadi itu berdiri ia atas kuburku sampai hari kiamat. Fama min ahadin min ummati yusalli alayya illa sammahu bismihi wasmi abihi.
maka tiada ada seseorang daripada umatku kata Rasulullah yang bersalawat atasku melainkan ia sebut akan dia dengan namanya dan nama bapaknya. Wa qala, dan berkata malaikat, ya Muhammad, inna fulana bana fulanin yusalli alaika. Wahai Muhammad, bahwasanya Fulan bin si Fulan itu bersalawat atas engkau. Nah, ini besar harapan kita, yang mana ketika kita bersalawat kepada Rasulullah itu sebenarnya apa yang kita ucapkan itu didengar dan diketahui oleh Rasulullah. Nah, ini nang himungnya kita nih. Ini nang himungnya kita luar biasa. Allah Ta'ala ciptakan malaikat, yang mana malaikat tadi tugasnya apa? Menyebut-nyebutkan nama, bahkan bukan nama kita, bahkan nama kuitan kita disebut juga. Hebatnya orang bersalawat. Jadi mulianya bukan kita aja, bahkan kuitan kita mau mulia. Nah, untung baisian anak buah nang bersalawat. Untung kita nang bersalawat tahun 4 jua kuitan kita. Ya kada. Nah, lalu apa pertama tadi yang kita garis bawahin apa? Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, itu Rasulullah mengetahui akan salawat kita kepada beliau. Nah, kenapa tadi? Karena malaikat itu senantiasa menyebutkan Fulan bin si Fulan bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Nah, makanya tadi kita himung, kita nih memuji seseorang yang kita sayang-sayangi, kita ini memuji orang yang kita kasih-kasihi, walhal inya tahu lawan kita, pasti kita rasa himung luar biasa. Nah, inggih. Nah, itu Rasulullah. Nah, macam itulah Rasulullah. Makanya ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, luar biasa himungnya, luar biasa. Kenapa garang? Karena kita seakan-akan ini dihadapkan oleh Rasulullah, langsung mengetahui lawan salawat yang kita ucapkan tadi. Makanya tadilah diantaranya ia najar guru-guru kita napa rajin apabila di ketika maulid, di ketika asyraqal, napa bayangkanlah daripada Rasulullah itu hadir, macam itu aleh. Nah, ini bahkan tadi secara umum di ketika kita bersalawat kepada Rasulullah itu pastilah sudah Rasulullah tahu lawan salawat kita. Nah, makanya ada sebagian ulama mengatakan demikian. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah ini, sabujurannya ini adalah kita ini sakadudukan lawan Rasulullah. Setengah jam salawat kepada Rasulullah seakan-akan setengah jam beserta Rasulullah. Nah, apalagi salawat sajam, setengah 2 jam. Nah, apa tadi? Jawiannya salawat. Nah, maka ini seakan-akan tadi sakadudukan tak kumpul lawan Rasulullah. Nah, maka kita besar harapan kita, mudah-mudahan tadi, makanya kita hubungkan apa yang kita amalkan ini dengan tujuan kita. Kita amalkan salawat burdah, kenapa garang kita amalkan salawat dalailul khairat, kenapa garang kita amalkan majelis maulid, kenapa garang, mudah-mudahan tadi dengan wasilah salawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan mendapat nantinya kita syafaat kepada Rasulullah. Dalam hadis lain apa? Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang nantinya paling berhak mendapat syafaatku kata Rasulullah pada hari kiamat siapa? Kada lain adalah orang yang paling banyak dapat, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Nah, itu makanya tadi kita hubungkan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita baca ini, salawat kepada Rasulullah. Napa tujuannya? Mudahan kita barataan inggih dapat syafaatnya Rasulullah. Nah, itu harapan kita. Nah lah, inggih kenapa garang? Jadi kita harapan kita demikian karena kita yakin kita ini banyak dosa dan kita yakin kita ini ibadah banyak kekurangannya. Lalu apa? Di akhirat hendak menginginkan keselamatan juga, hendak berarti. Inginkan kada hendak kah? Nah, ialah inggih makanya ujar Rasulullah, syafaati min ahlil kabair. Nanti syafaat kutukainya didapat oleh siapa? Orang-orang yang banyak berdosa. Nah, kita ini banyak dosa. Ialah inggih dosa di mata, dosa di montong, di talinga, apalagi di
di hati. Jadi mudahan dengan salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaannya yang banyak lawan kita. Nah, makanya tadi kembali kita tambah amal kita dengan salawat kepada Rasulullah. Nah, insyaallah amaliyah kita pun adalah zikir 70.000. Nah, inggih zikir 70.000 yang insyaallah kita laksanakan tiap minggu. Nah, inggih kalaunya kita jamaahnya cukup sehatam sekali, amunnya kada cukup kita ulah 2 khatam sekali. Nah, itu nah enggak ada apa-apa. Karena rencana kita inggih insyaallah kurang lebih 20 menitan kita adakan zikirannya. Yalah, inggih yang kurang lebih 20 menitan itu berapa? 700 kali. Nah, jadi 700 kali. Nah, inggih karena kita hitung-hitung amun cukup inggih kita khatamun kada cukup diulah 2 kali. Nah, ya ada apa-apa lah. Nah, inggih yang penting tadi di antara salah satu amalnya kita adalah zikir tersebut yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha 70,000 marratin kanat fidaan minan nar. Man qalaha 70,000 marratin kanat fidaahu minan nar. Artinya barang siapa membaca la ilaha illallah 70.000 kali, niscaya adalah ia selamat dirinya daripada api neraka. Macam itu. Nah, jadi kita besar di harapan kita nih. Inggih jangan beangan-angan ngena. Misalnya napa kita mengetahui nang jara Rasulullah walaupun iman di dada kita ini nang macam kaya barat halar samut, nang kaya biji sasawi halus nih. Inggih artinya apa? Tetap kayana masuk ke dalam surga. Jujur. Cuma jangan diangan-angan masuk api neraka. Nah, itu. Ini kada pada papa jar asal ke surga aja. Jujur ya cuma apa ka neraka dahulu tah. Nah, ialah karena neraka dahulu tuh nggak ada nyamannya. Nah, makanya tadi nang nyaman itu napa? Inggih minta lawan Allah jangan masuk api neraka. Berarti kalau kada masuk api neraka jawabannya masuk ke dalam surga. Nah, inggih. Nah, penting tadi di antara amaliyahnya napa garang yaitu membaca zikir la ilaha illallah 70.000. Jadi baca saurangan lambat tuntong. Nah, ya yang membaca berjamaah insyaallah talakas tuntong walaupun kata-katanya kayak bagantian ya kaleh. Nah, ini yang di rumah bujur pang capat cuma kalau pindah kada tagawi ya kada di rumah 70.000 jangankan 70.000 nang 100 saja jen bener kada tagawi apalagi 70.000 menyembah jamaah pang. Nah, makanya inggih di kitab Hidayatus Salikin itu demikian kan. Inggih, napa di dalam kitab Hidayatus Salikin itu napa kita ini orang awam, kita mengaku orang awam, kada usah mengaku orang alim, kada usah mengaku orang hebat, kada usah, kita ini orang awam, orang biasa. Itu orang biasa, orang awam ini yang paling bagus amaliyahnya napa? Yang paling bagus amaliyahnya adalah amaliyah yang dibaca berjamaah. Nah, kayak itulah itu nang paling bagus. Yang dibaca berjamaah bakawanan lah. Nah, inggih dan lain-lainnya. Yang penting tadi apa? Amaliyah itu dibaca bakawan berjamaah itu nang paling bagus demikian di kitab satu. Kemudian apa lagi amaliyah nang paling bagus kita orang awam ini apa amaliyahnya nang bersuara bujur nang bersuara. Nah, inggih itu orang awam. Inggih orang awam macam kita lah, orang awam. Anggaplah kita ini orang awam tadi. Inggih. Jadi apa? Cari amal ibadah itu nang berjamaah rami. Burdah berjamaah, dalail berjamaah, ya lah. Inggih napa tadi lagi? Zikir berjamaah itu bagus. Kenapa garang? Itulah amal orang awam tadi. Cari pulang amal ibadah itu nang bersuara. Bersuara. Nah, jangan nang walaupun ada pian ada amal ibadah itu misalnya kayak zikir, nang zikir itu andaknya di hati. Ada ngarannya zikir di dalam hati, ada ngarannya zikir di napas dan sebagainya. Bagus itu, bagus. Cuma kada cocok lawan kita orang awam. Kita orang awam nang cocok apa? Nang bersuara la ilaha illallah misalnya atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallam. Bagus macam itu kan.
Kenapa tadi? Karena kita mengaku orang awam. Nang nyata dulu pian lah. Kita orang awam nih amun berjamaah tagawi ujuran. Ya leh. Kayak kita tadi sembahyang tasbih, sembahyang hajat, inggih tantulah tagawi nang sabulan sakali aja dah mun kada berjamaah. Bisa kada. Paling apa tadi? Paling bulan puasa akhir Ramadan. Ya leh malam Lailatul Qadar itu ngaran itu narera jenang tagawi. Kenapa garang? Karena berjamaah. Nah, namun di rumah kada berjamaah kada taga padahal satu mat juga sama aja. Itulah keuntungannya berjamaah tadi. Nah, ya leh di antaranya itu lain orang-orang hibat, orang-orang hibat tuh inggih napa tadi walaupun amalannya kada berjamaah tamak lebih bagus itu buahnya ya nak khalwat buahnya uzlah buahnya mengamar buahnya kada bakumpul nusia lagi buahnya itu kenapa memang itu makamnya sudah. Nah macam itu kaleh. Nah inggih jadi kita tadi kembali. Nah makanya tadi kita baca insyaallah tiap pertemuan majelis kita itu zikir la ilaha illallah 70 ribu.